warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hanifah Nurul Sapiani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Proses Berpikir Matematis, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang trias matematik yang mengunggah koneksi, komunikasi, dan penalaran. Baik, sebelum melanjutkan penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alfia Wulansari, yang kedua ada saya sendiri Lina Anggraini, dan ada Vina Desla Anggraini. Pada penjelasan video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama ada kajian teori, yang kedua ada studi kasus, dan yang ketiga ada soal Hertz. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu kajian teori. Di sini ada definisi kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Hertz. High Order Thinking Skill atau Hertz itu merupakan keterampilan atau kemampuan yang melibatkan proses berpikir untuk menghubungkan, memanipulasi, dan mengubah pengetahuan serta pengalaman yang telah dimiliki secara kritis, kreatif dalam menentukan keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu adalah pengertian Hertz menurut Dini 2018. Adapun menurut Andayani dan Latifah 2019 menyebutkan Hertz juga dapat dimaknai sebagai kemampuan proses berpikir yang lebih kompleks, yang terdiri dari memaparkan materi yang diketahui, mengkritisi, serta menciptakan solusi pada pemecahan masalah. Dapat disimpulkan bahwa berpikir tingkat tinggi adalah berpikir yang lebih kompleks dan berkesinambungan dalam memecahkan masalah matematika. Selanjutnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa pada tingkat yang lebih tinggi, terutama yang meliputi kemampuan untuk berpikir secara kritis, kreatif dalam memecahkan suatu masalah, serta membuat keputusan dalam berbagai situasi atau kondisi yang kompleks. Menurut Saraswati dan Agustika 2020, karakteristik soal Hertz yaitu yang pertama, adanya stimulus untuk menginduksi keterampilan membuat kesimpulan dan penalaran kritis. Yang kedua, melibatkan pemikiran yang lebih dari satu untuk mengkombinasikan pengetahuan kognitif. Yang ketiga, terkait dengan konteks yang tidak familiar. Yang keempat, terkait dengan situasi dunia nyata. Dan yang terakhir, bentuk soal yang tidak rutin. Selanjutnya, aspek-aspek kemampuan berpikir tingkat tinggi itu meliputi yang pertama, pemecahan masalah matematik. Pentingnya kepemilikan kemampuan pemecahan masalah pada matematika dikemukakan oleh Blanca, yaitu menurut Sumarmo 1994 sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan penyelesaian masalah merupakan tujuan umum pengajaran matematika, bahkan sebagai jantungnya matematika. Yang kedua, penyelesaian masalah meliputi metode, prosedur, strategi dalam penyelesaian masalah merupakan proses inti dan utama dalam kurikulum matematika. Dan yang terakhir ada pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika. Nah, berdasarkan pendapat Blanca tersebut, maka kita dapat memandang pemecahan masalah dalam matematika itu sebagai suatu tujuan, proses, dan kemampuan dasar. Yang kedua ada komunikasi matematik. Dalam pembelajaran, komunikasi matematik sangatlah penting dan perlu mendapat perhatian. Menurut Asikin 2002 mengemukakan bahwa sedikitnya ada dua alasan yang menjadikan komunikasi dalam pembelajaran matematika itu perlu menjadi perhatian, yaitu yang pertama, matematika sebagai bahasa. Bukan hanya sekadar alat bantu berpikir, alat untuk menemukan pola atau menyelesaikan masalah, tetapi matematika juga sebagai an invaluable tool for communicating a variety of ideas clearly, precisely, and scientifically. Dan yang kedua, sebagai aktivitas sosial dalam pembelajaran matematika. Interaksi antar siswa dan guru. Kemampuan komunikasi dalam matematika merupakan salah satu kemampuan dasar yang perlu dimiliki siswa. Yang ketiga ada koneksi matematik. Koneksi berarti hubungan. Koneksi dalam matematika atau koneksi matematis adalah hubungan ide matematika dengan konsep, keterampilan, peristiwa, dan situasi lain. Koneksi dalam matematika terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama koneksi antar topik matematik, yang kedua koneksi antar representasi, yang ketiga ada koneksi antar keterampilan matematis, dan yang terakhir ada koneksi matematis dengan mata pelajaran lain. Itu menurut Dressel et al. 1996. Yang keempat ada penalaran matematik. Istilah penalaran sebagai terjemahan dari kata reasoning, Shorter and Peirce
Menurut Sumarmo 1987 mendefinisikan penalaran sebagai proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. Secara garis besar, terdapat dua jenis penalaran, yaitu penalaran induktif yang biasa disebut dengan induksi dan penalaran deduktif yang biasa disebut dengan deduksi. Penalaran induktif digunakan bila dari kebenaran suatu kasus khusus kemudian disimpulkan kebenaran untuk semua kasus. Sedangkan penalaran deduktif digunakan berdasarkan konsistensi pikiran dan konsistensi logika yang digunakan. Dan yang terakhir adalah pemahaman matematik. Dalam NCTM 2000 disebutkan bahwa pemahaman matematis merupakan aspek yang sangat penting dalam prinsip pembelajaran matematika. Siswa dalam belajar matematika harus disertai dengan pemahaman. Hal ini merupakan visi dari belajar matematika. Hal tersebut berakibat bahwa dalam setiap pembelajaran matematika harus ada unsur pemahaman matematisnya. Selanjutnya ada kemampuan komunikasi matematik. Adapun definisi kemampuan komunikasi matematik menurut Yulianti, Purnama, dan Hidayat 2021, kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menyatakan, memahami, membaca situasi ke dalam bahasa matematik, menyampaikan ide dengan tabel, diagram, simbol, atau media lainnya untuk memperjelas keadaan lingkungan dan mengekspresikan ide matematik dengan tepat dengan menggunakan bahasa matematik. Namun, menurut Aviani 2016 menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan sesuatu yang diketahuinya melalui dialog yang berlangsung dalam lingkungan kelas, di mana terjadi pertukaran informasi tentang mata pelajaran matematika yang sedang dipelajari oleh peserta didik, misalnya berupa materi, rumus-rumus, dan strategi pemecahan masalah. Baik, selanjutnya ada indikator kemampuan komunikasi matematik. Yang pertama yaitu melukiskan atau merepresentasikan benda nyata, gambar, dan diagram dalam bentuk ide dan atau simbol matematika. Yang kedua ada menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan dan tulisan dengan menggunakan benda nyata, gambar, grafik, dan ekspresi aljabar. Yang ketiga ada menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika atau menyusun model matematika pada suatu peristiwa. Yang keempat, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis matematika. Yang kelima yaitu membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika. Yang keenam, menyusun konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. Dan yang terakhir yaitu mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis kemampuan komunikasi matematik. Kemampuan komunikasi matematis itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, komunikasi lisan dapat berupa mendiskusikan dan menjelaskan. Yang kedua ada komunikasi tulisan, yaitu berupa mengungkapkan ide matematika melalui gambar atau grafik, tabel, persamaan, ataupun dengan menggunakan bahasa yang diungkapkan oleh siswanya sendiri. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematik. Yang pertama yaitu proses pembelajaran yang dibiasakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas dengan membiasakan siswa untuk berbicara, berpendapat, dan berdiskusi. Kemampuan komunikasi akan berkembang jika siswa belajar secara mandiri dan berdiskusi. Yang kedua ada sikap siswa di kelas dengan fokus dalam belajar dan memiliki rasa percaya diri yang baik akan mempengaruhi kemampuan ini. Dan yang terakhir ada ketika guru membiasakan siswa dengan memberikan soal latihan yang rutin di kelas, maka siswa akan terbiasa dan kemampuan ini akan berkembang dengan baik. Selanjutnya ada pentingnya kemampuan komunikasi matematik. Yang pertama yaitu untuk penguatan pemahaman konsep. Kemampuan komunikasi memungkinkan siswa untuk mengkonsolidasikan pemahaman mereka tentang konsep-konsep matematik dan mengembangkan pemikiran kritis. Yang kedua untuk interaksi sosial. Melalui komunikasi, siswa dapat bertukar ide dengan teman sebaya dan guru yang meningkatkan pengalaman belajar mereka. Dan yang terakhir yaitu untuk persiapan untuk kehidupan nyata. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif adalah keterampilan yang sangat berharga di luar lingkungan akademis.
Baik, selanjutnya ada tantangan yang akan dihadapi siswa. Yang pertama yaitu kesulitan dalam mengartikulasikan pemikiran. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam penyampaian pemikiran mereka secara matematik yang dapat menghambat pemahaman mereka. Yang kedua ada kurangnya rasa percaya diri. Siswa yang kurang percaya diri cenderung tidak aktif berpartisipasi dalam diskusi matematika, yang dapat menghalangi perkembangan kemampuan komunikasi mereka. Dan yang terakhir ada pemahaman konsep yang lemah. Tanpa pemahaman yang kuat tentang konsep dasar, siswa seringkali kesulitan dalam mengkomunikasikan solusi mereka. Selanjutnya ada kemampuan koneksi matematik. Adapun definisi kemampuan koneksi matematik menurut Siagan 2016 mengatakan koneksi matematis merupakan suatu keterampilan yang harus dibangun dan dipelajari karena dengan kemampuan koneksi matematis yang baik akan membantu peserta didik untuk dapat mengetahui hubungan berbagai konsep dalam matematika dan mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Namun, menurut Mayasari dan Afriansyah 2016 mengungkapkan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa dalam mengaitkan antar suatu topik dalam matematika, baik topik dalam matematika, bidang lain, maupun dengan kehidupan sehari-hari. Kemampuan koneksi matematis siswa itu sangat penting, yaitu untuk pemahaman terhadap konsep, keterkaitan antar konsep, dan pengaplikasian konsep dalam pemecahan masalah matematik. Dengan kemampuan koneksi matematis, siswa diharapkan memperluas pengetahuan. Selain itu, koneksi matematis juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa sebagaimana siswa mengingat kembali, memahami penerapan suatu konsep terhadap lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya ada indikator kemampuan koneksi matematis. Yang pertama yaitu mencari dan memahami hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Yang kedua ada memahami hubungan antar topik dalam matematika. Yang ketiga ada menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada memahami representasi ekuivalen konsep atau prosedur yang sama. Yang kelima ada mencari koneksi suatu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Dan yang terakhir ada menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik lain. Selanjutnya ada tujuan dari kemampuan koneksi matematis. Koneksi matematis terbagi dalam 3 macam, yaitu koneksi antar topik matematis, koneksi dengan disiplin ilmu pengetahuan yang lain, dan koneksi dengan dunia nyata. Ada 3 tujuan koneksi matematis menurut Anita 2014. Yang pertama yaitu memperluas wawasan pengetahuan siswa. Siswa diberi suatu materi yang bisa menjangkau ke berbagai aspek permasalahan, baik di dalam maupun di luar sekolah, sehingga akan memperoleh pengetahuan yang banyak. Yang kedua ada memandang matematika sebagai suatu keseluruhan yang padu, bukan materi yang berdiri sendiri. Dan yang terakhir ada menyatakan relevansi dan manfaat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baik, selanjutnya ada pentingnya kemampuan koneksi matematik. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman kognitif. Koneksi matematis membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dengan mengaitkan konsep baru dengan yang sudah ada. Yang kedua, ada peningkatan kemampuan memecahkan masalah. Dengan kemampuan koneksi yang baik, siswa akan lebih mampu memecahkan masalah yang kompleks karena mereka dapat menarik dari berbagai konsep dan ide yang telah mereka pelajari. Dan yang terakhir, ada relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini memungkinkan siswa untuk melihat bagaimana matematika diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga membuat pelajaran akan menjadi lebih bermakna dan relevan. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah kemampuan penalaran matematik. Nah, menurut Littner pada tahun 2008, penalaran adalah pemikiran yang diadopsi untuk menghasilkan pernyataan dan mencapai kesimpulan pada pemecahan masalah yang tidak selalu didasarkan pada logika formal, sehingga tidak terbatas pada bukti. Nah, penalaran dalam matematika ini merupakan proses berpikir siswa dengan mengaplikasikan pengetahuan terkait konten materi. Baik, yang selanjutnya adalah kemampuan penalaran matematik.
Nah, menurut Leitner pada tahun 2008, penalaran adalah pemikiran yang diadopsi untuk menghasilkan pernyataan dan mencapai kesimpulan pada pemecahan masalah yang tidak selalu didasarkan pada logika formal, sehingga tidak terbatas pada bukti. Nah, penalaran dalam matematik merupakan proses berpikir siswa dengan mengaplikasikan pengetahuan terkait konten materi dengan beragam cara dan materi dan mencari penyelesaian dengan pemahaman yang mendalam tersebut. Nah, adapun menurut Shadik, penalaran terdiri dari penalaran induktif dan deduktif. Nah, penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk memperoleh kesimpulan yang khusus, sementara penalaran induktif ini adalah proses penalaran yang merupakan beberapa pernyataan umum berdasarkan contoh atau aturan khusus. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses, suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar dan berdasarkan pada pernyataan yang sebenarnya sudah dibuktikan atau sudah diasumsikan sebelumnya. Adapun indikator dari kemampuan penalaran matematik, yaitu yang pertama, menyajikan pernyataan matematika secara tertulis. Nah, maksud dari menyajikan pernyataan matematika secara tertulis itu mengkomunikasikan ide-ide matematika dengan jelas dan sistematis. Nah, hal ini mencakup penggunaan notasi yang tepat, definisi, dan penjelasan logis. Nah, penyajian yang baik membantu orang lain itu memahami konsep yang dibahas serta memfasilitasi diskusi dan kolaborasi. Nah, yang selanjutnya itu memperkirakan jawaban dengan menggunakan data yang mendukung. Nah, hal ini berarti penggunaan data yang relevan untuk menghasilkan estimasi yang masuk akal. Nah, ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan rentang nilai, pola yang ada, atau informasi kontekstual. Nah, teknik ini penting untuk menghemat waktu dalam perhitungan dan memberikan gambaran awal tentang hasil yang mungkin. Yang selanjutnya itu ada melakukan manipulasi matematika. Nah, hal ini adalah proses mengubah atau menyusun ulang ekspresi matematika untuk memecahkan masalah. Ini termasuk operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta teknik yang lebih kompleks seperti faktorisasi dan penggunaan sifat-sifat aljabar. Nah, kemampuan ini penting untuk menyederhanakan masalah dan menemukan solusi. Yang selanjutnya, itu memberikan alasan dengan menggunakan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan. Nah, ini bisa melibatkan penggunaan model matematis, fakta empiris, sifat-sifat dasar matematika seperti sifat komutatif atau distributif. Nah, dan hubungan antar konsep. Alasan yang solid membantu meyakinkan orang lain tentang kebenaran pernyataan yang dibuat. Yang selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari pernyataan. Hal ini di mana kita menganalisis informasi yang ada untuk menentukan hasil akhir. Kesimpulan harus logis dan berdasarkan data serta argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Proses ini penting dalam riset dan pengambilan keputusan karena membantu merangkum temuan dan memberikan arah untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya ada memeriksa perkiraan jawaban yang telah ditentukan. Nah, memeriksa perkiraan jawaban ini melibatkan evaluasi hasil yang diperoleh untuk memastikan keakuratannya. Ini bisa dilakukan melalui metode perbandingan, validasi data, atau menggunakan metode alternatif untuk mencapai jawaban yang sama. Nah, proses ini penting untuk mengidentifikasi kesalahan dan meningkatkan keandalan hasil. Yang terakhir adalah menemukan pola untuk membuat generalisasi.
Menemukan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tren atau karakteristik yang konsisten dalam data atau situasi matematika. Nah, dengan mengenali pola, kita dapat membuat generalisasi yang membantu dalam memprediksi hasil di situasi baru. Nah, ini adalah aspek penting dalam pembelajaran matematika yang membantu akan pengembangan teori dan aplikasi teoritis. Baik, yang selanjutnya adalah studi kasus pemecahan masalah dari soal matematika dengan 3 kemampuan tadi, yaitu kemampuan koneksi matematis, kemampuan komunikasi matematis, dan juga penalaran matematis. Nah, di sini sudah ada soal matematika, diberikan segitiga ABC siku-siku di titik B. Nah, titik D berada di AB dan E berada pada garis AC. Nah, sehingga DE ini sejajar dengan BC. Nah, jika AD ini panjangnya 21 cm, BD ini 3 cm, dan BC 32 cm, panjang AE adalah, nah, untuk penyelesaiannya, maka kita tulis dulu yang diketahuinya itu segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini dengan siku-sikunya di B. Dan titik D berada di AB dan juga titik E ada di AC. Selanjutnya, DE ini sejajar dengan BC dan AD ini panjangnya 21, BD panjangnya 3 cm, dan BC panjangnya 32. Yang ditanyakan adalah berapa panjang AE. Untuk penyelesaiannya, pertama kita harus mencari dulu panjang AB. Nah, panjang AB ini kita tinggal jumlahkan dari panjang AD ditambah panjang BD. AD ini 21 dan BD ini panjangnya 3. Maka kita jumlahkan hasilnya 24. Nah, maka sudah kita ketahui panjang AB ini adalah 24. Selanjutnya kita mencari AC dengan teorema Pythagoras. Nah, AC ini sisi miring, maka untuk mencari sisi miring, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi, AC akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, maka kita masukkan nilai AB dan BC. AB itu tadi 24, sudah kita cari, dan BC itu sudah diketahui 32. Maka AC akar dari 24 kuadrat ditambah 32 kuadrat. Nah, selanjutnya kita hitung akar dari 24 itu, maksudnya 24 kuadrat itu 576 dan 32 kuadrat itu 1024. Nah, selanjutnya kita jumlahkan, hasilnya itu akar 1600. Nah, akar dari 1600 adalah 40. Maka panjang garis AC ini adalah 40. Jadi sisi miringnya adalah 40. Selanjutnya, kita akan mencari panjang dari AE. Nah, untuk mencari AE ini, karena DE ini sejajar dengan BC, maka segitiga ABC ini juga sebangun dengan segitiga ADE. Nah, maka kita menggunakan perbandingan untuk mencari nilai AE. Nah, maka AE per AC sama dengan AD per AB. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. AE itu kita cari, lalu AC tadi kita cari itu 40, AD itu 21, dan AB itu 24. Kita cari, maka AE sama dengan 21 per 24. Untuk menghilangkan 40 ini, maka kedua ruas kita kali dengan 40. Jadi, AE sama dengan 21 per 24 dikali 40. Nah, kita cari hasilnya
itu AE sama dengan 35. Jadi, sudah diketahui sekarang panjang AE itu adalah 35. Nah, dari soal ini menggunakan 3 kemampuan, yaitu kemampuan komunikasi matematis, koneksi matematis, dan juga penalaran matematis. Di mana yang pertama, kemampuan komunikasi matematis ini, soal ini mengasah kemampuan komunikasi matematik karena siswa itu harus mampu menjelaskan secara jelas dan sistematis alasan mengapa segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga ADE. Dan bagaimana menggunakan rumus perbandingan ini untuk mencari panjang AE. Nah, proses ini melibatkan penggunaan bahasa matematika yang tepat, simbol matematika, dan mempresentasikan gambar, sehingga siswa ini lebih terlatih menyampaikan ide matematis secara tertulis dan juga visual. Nah, sesuai dengan indikator komunikasi matematis yang menekankan kemampuan menulis matematika, menggambar, dan mengekspresikan ide matematika yang secara jelas. Nah, soal ini juga menggunakan kemampuan koneksi matematis. Nah, mengapa demikian? Soal ini menuntut kemampuan koneksi matematis karena siswa ini harus menghubungkan konsep-konsep kesebangunan segitiga ABC dan ADE ini. Nah, dengan teorema Pythagoras dan penerapan perbandingan. Nah, teorema Pythagoras dan penerapan perbandingan sisi dan konteks segitiga siku-siku. Nah, ini menghubungkan beberapa konsep matematika yang berbeda secara terstruktur, serta menghubungkan konsep matematika dengan konteks geometri konkret sesuai indikator kemampuan koneksi matematik yang memahami hubungan antar konsep matematika dan penerapan konsep dalam situasi nyata. Selanjutnya, soal ini juga menggunakan kemampuan penalaran matematik. Nah, mengapa demikian? Soal ini juga mengembangkan kemampuan penalaran matematik karena siswa ini harus melakukan analisis logis dan deduktif untuk membuktikan kesebangunan. Nah, menyusun argumen yang konsisten serta menarik kesimpulan yang benar berdasarkan fakta-fakta yang diberikan. Nah, kemampuan ini sesuai dengan indikator penalaran yang meliputi kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan dan memeriksa argumen matematis secara kritis. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan soal HOTS yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya soal HOTS. Untuk rancangan soal HOTS yang pertama yaitu kemampuan komunikasi matematik. Untuk soalnya, buatlah gambar 3 bangun datar segitiga dengan ketentuan sebagai berikut. Segitiga DEF di mana sisi-sisinya berturut-turut 6 cm, 3 cm, dan 4 cm. Lalu, segitiga HIJ dengan sisi-sisinya berturut-turut 6 cm, 3 cm, dan 3 cm. Dan segitiga LMN dengan sisi-sisinya berturut-turut 6 cm, 3 cm, dan 2 cm. Apakah semua bangun datar segitiga dapat digambarkan? Untuk pembahasannya, kita mencari dulu yang diketahui. Yang pertama, segitiga DEF dengan sisi 6 cm, 3 cm, dan 4 cm. Yang kedua, segitiga HIJ dengan sisi 6 cm, 3 cm, dan 3 cm. Dan segitiga LMN dengan sisi 6 cm, 3 cm, dan 2 cm. Lalu yang ditanya, apakah ketiga bangun datar segitiga dapat digambar? Agar 3 sisi dapat membentuk bangun datar segitiga, maka sisinya harus memenuhi ketentuan segitiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah panjang 2 sisi manapun harus lebih besar dari panjang sisi ketiga. Yang kedua, secara sistematis untuk sisi A, B, dan C, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A ditambah B lebih besar daripada C. Yang kedua, A ditambah C lebih besar daripada B. Dan yang ketiga, B ditambah C lebih besar daripada A.
Lalu memeriksa segitiga DEF dengan sisi 6 cm, 3 cm, dan 4 cm. Yang pertama, 6 ditambah 3 sama dengan 9 lebih daripada 4, maka memenuhi. Yang kedua, 6 ditambah 4 sama dengan 10 lebih daripada 3, maka memenuhi. Yang ketiga, 3 ditambah 4 sama dengan 7 lebih daripada 6, maka memenuhi. Jadi, segitiga DEF dapat digambarkan. Selanjutnya, memeriksa segitiga HIJ dengan sisi 6 cm, 3 cm, dan 3 cm. Yang pertama, 6 ditambah 3 sama dengan 9 lebih daripada 3, maka memenuhi. Yang kedua, 6 ditambah 3 sama dengan 9 lebih daripada 3, maka memenuhi. Yang ketiga, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ini tidak lebih besar, jadi segitiga HIJ tidak dapat digambarkan karena jumlah dua sisi sama dengan sisi ketiga, sehingga membentuk garis lurus, bukan segitiga. Lalu, memeriksa segitiga LMN dengan sisi 6 cm, 3 cm, dan 2 cm. Yang pertama, 6 ditambah 3 sama dengan 9 lebih daripada 2, maka memenuhi. Yang kedua, 6 ditambah 2 sama dengan 8 lebih daripada 3, maka memenuhi. Dan yang terakhir, 3 ditambah 2 sama dengan 5, ini kurang dari 6, bukan lebih besar. Jadi, segitiga LMN tidak dapat digambarkan karena terdapat jumlah dua sisi lebih kecil dari sisi segitiga, dari sisi ketiga. Lalu selanjutnya, untuk kemampuan indikator yang diukur. Soal tersebut termasuk dalam kategori kemampuan komunikasi matematik karena mengajak siswa untuk tidak hanya menentukan apakah segitiga bisa dibentuk, tetapi juga bisa menyusun argumen dan menjelaskan alasan berdasarkan konsep matematika yang benar. Dalam menjawab soal, siswa harus mengemukakan alasan mengapa suatu sisi memenuhi atau tidak memenuhi terhadap syarat pembentukan segitiga, yang berarti mereka menyusun konjektur atau dugaan berdasarkan konsep, memberikan argumen logis, dan menggunakan definisi segitiga secara tepat, sehingga soal ini melatih siswa untuk berkomunikasi secara matematis dengan cara merumuskan pemikiran mereka secara jelas dan sistematis sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematik. Lalu untuk alasan atau konteks Hodge, soal tentang segitiga dengan sisi tertentu ini termasuk soal Hodge karena mengajak siswa untuk berpikir lebih dalam dan kritis. Tidak hanya sekedar menghitung atau menggambar, kita harus memahami aturan pembentukan segitiga dan mengevaluasi apakah sisi-sisi yang diberikan memenuhi syarat tersebut. Soal ini menuntut kemampuan analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan konsep matematika, serta kemampuan menjelaskan alasan kenapa sebuah segitiga bisa atau tidak bisa dibuat. Dengan demikian, soal ini melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan pemahaman, evaluasi, dan penalaran logis. Lalu untuk selanjutnya, rancangan soal kemampuan koneksi matematik. Untuk soalnya, Ibu Tina mempunyai kebun tomat berbentuk persegi dan Ibu Wulan mempunyai kebun wortel berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun wortel Ibu Wulan 30 meter lebih dari panjang sisi kebun tomat Ibu Tina. Sedangkan lebarnya 25 meter kurang dari panjang sisi kebun tomat Ibu Tina. Jika diketahui kedua luas kebun Ibu Tina dan Ibu Wulan adalah sama, maka tentukan luas kebun tomat Ibu Tina. Nah, untuk pembahasannya, kita mencari terlebih dahulu yang diketahui, yaitu panjang kebun wortel Ibu Wulan adalah X ditambah 30 meter, dan lebar kebun wortel Ibu Wulan adalah X dikurang 25 meter. Yang ditanyakan luas kebun tomat Ibu Tina. Lalu di sini bisa kita gambarkan terlebih dahulu luas persegi dari kebun Ibu Tina yaitu sisi kali sisi dan luas persegi panjang kebun Ibu Wulan yaitu panjang kali lebar. Misalkan panjang sisi kebun tomat Ibu Tina adalah X meter. Dalam soal kita ketahui bahwa luas kedua kebun sama sehingga luas kebun tomat sama dengan luas kebun wortel. Nah, lalu kita masukkan untuk sisinya. Tadi X dikalikan dengan X sama dengan X ditambah 30 dikali X dikurangi 25.
X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 25X ditambah 30X dikurangi 750. Lalu kita hitung menjadi X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 750. Lalu kita kurangkan X pangkat 2 pada kedua sisi, sehingga menghasilkan 0 sama dengan 5X dikurangi 750. Nah, di sini untuk 5X-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadi negatif 5X sama dengan negatif 750. Kemudian kita kali dengan negatif 1, maka hasilnya 5X sama dengan 750. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 5, yaitu menjadi 5 per 5X sama dengan 750 per 5. Jadi hasilnya X sama dengan 150. Jadi panjang sisi kebun tomat Ibu Tina adalah 150 meter. Lalu luas kebun tomat yaitu luas sama dengan sisi dikali sisi sama dengan 150 dikali 150, hasilnya 22.500 meter persegi. Lalu indikator kemampuan yang diukur. Soal tersebut termasuk ke dalam soal kemampuan koneksi matematik karena mengharuskan siswa mengaitkan konsep matematika, yaitu luas bangun datar persegi dan luas bangun datar persegi panjang dengan situasi nyata di luar matematika, yaitu ukuran kebun tomat milik Ibu Tina dan kebun wortel milik Ibu Wulan. Siswa harus memahami bagaimana konsep luas dapat diterapkan untuk membandingkan dua kebun dengan bentuk dan ukuran yang berbeda, serta mengubah informasi tersebut menjadi persamaan matematika yang bisa diselesaikan. Jadi soal ini melatih siswa untuk menghubungkan konsep matematika dengan konteks dunia nyata, sesuai dengan indikator mengaitkan konsep matematika dengan konsep di luar matematika. Lalu untuk alasan atau konteks HOTS, soal ini termasuk ke dalam soal HOTS karena mengajak siswa untuk berpikir lebih dalam dan tidak hanya menghafal rumus. Siswa harus memahami hubungan antara panjang dan lebar kebun yang berbeda bentuk, lalu mengubah informasi tersebut menjadi persamaan matematika. Soal ini juga menguji kemampuan siswa dalam memecahkan masalah nyata dengan menggunakan konsep luas dan aljabar secara bersamaan. Jadi, soal ini melatih kemampuan analisis, pemodelan, dan penyelesaian masalah yang membutuhkan pemikiran kritis dan logis. Lalu, untuk selanjutnya di sini ada rancangan soal HOTS, kemampuan penalaran matematik. Untuk soalnya yaitu buktikan bahwa akar 2 merupakan bilangan rasional. Untuk pembahasannya kita mencari terlebih dahulu yang diketahui yaitu akar 2 merupakan bilangan rasional. Kemudian yang ditanyakan itu adalah buktikan alasannya. Andaikan akar 2 merupakan bilangan rasional, maka akar 2 dapat dituliskan akar 2 sama dengan A per B, dengan A dan B bilangan bulat yang tidak memiliki faktor persekutuan. Dengan demikian, akar 2 sama dengan A per B, kita kuadratkan kedua sisi agar tidak ada akar. Jadi 2 sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 2. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan B pangkat 2, menghasilkan 2B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Nah, A pangkat 2 adalah kelipatan 2, sehingga A pangkat 2 bilangan genap. Maka, A merupakan bilangan genap. Misalkan, A sama dengan 2P dengan P bilangan genap, maka A pangkat 2 sama dengan 2P pangkat 2 dan menghasilkan 4P pangkat 2. Di sini, 2B pangkat 2 sama dengan 4P pangkat 2, karena sebelumnya A pangkat 2 itu sama dengan 2B pangkat 2. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 2, B pangkat 2 sama dengan 2P pangkat 2. B pangkat 2 juga merupakan kelipatan 2, maka B bilangan genap. Sehingga A dan B merupakan bilangan genap. Ini menunjukkan bahwa A dan B memiliki faktor persekutuan 2. Hal ini kontradiksi dengan asumsi yang di awal tadi. Jadi akar 2 bukan merupakan bilangan rasional. Nah, untuk indikator kemampuan yang diukur, soal pembuktian bahwa akar 2 bukan bilangan rasional termasuk ke dalam soal kemampuan penalaran matematik dan sesuai dengan indikator memeriksa suatu argumen. Soal ini mengajak siswa untuk tidak hanya menerima fakta secara langsung, tetapi harus menganalisis dan mengevaluasi sebuah pernyataan melalui proses pembuktian logis. Dengan menggunakan metode kontradiksi, siswa diajak untuk memeriksa kebenaran argumen secara sistematis dan kritis, sehingga melatih kemampuan berpikir deduktif dan penalaran matematis yang mendalam. Jadi, soal ini dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan penalaran matematik karena menuntut siswa
untuk memahami konsep menyusun argumen dan menilai validitas suatu pernyataan secara logis. Nah, untuk alasan atau konteks HOTS, soal ini menuntut siswa untuk berpikir kritis dan logis dengan menggunakan metode pembuktian matematika, bukan hanya menghitung atau menghafal rumus. Siswa harus memahami konsep bilangan rasional dan irasional, serta mampu melakukan pembuktian dengan cara kontradiksi yang memerlukan kemampuan analisis dan pemikiran abstrak. Soal ini mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti evaluasi, penalaran deduktif, dan pembacaan masalah secara sistematis sehingga jelas termasuk dalam kategori soal HOTS. Nah, untuk rancangan soal HOTS sudah selesai dan selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pengembangan kemampuan koneksi komunikasi dan penalaran matematik sangat penting dalam pendidikan. Ketiga kemampuan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia yang semakin kompleks. Melalui pembelajaran yang tepat, siswa dapat menerapkan konsep-konsep matematik dalam situasi nyata, yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS menjadi kunci dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih siap untuk memecahkan masalah sehari-hari. Nah, di sini peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung sangat vital untuk mencapai potensi maksimal siswa dalam matematika. Baik, untuk pembahasan materi dari kelompok kami sudah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.